Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman Hakim Tanjung dengan NIM C1C024033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Baik, PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negeri dan dapat dikreditkan terhadap pajak yang terhutang di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menghindari pajak berganda, yaitu ketika penghasilan dikenai pajak di dua negara, di tempat penghasilan diperoleh dan di Indonesia. Dasar hukum PPh pasal 24. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 garis miring PMK titik 03 garis miring 2018. Peraturan ini menjelaskan batas maksimum dan tata cara pengkreditan pajak luar negeri. Tujuan dan manfaat PPh pasal 24. Yang pertama, mencegah pajak berganda. Yang kedua, penghasilan dari luar negeri tidak dikenakan pajak dua kali. Yang kedua, mendorong kepatuhan pajak. Wajib pajak akan lebih terbuka melaporkan seluruh penghasilannya. Yang ketiga, meningkatkan keadilan fiskal. Beban pajak disesuaikan agar tidak merugikan wajib pajak. Batas maksimum maksimum kredit pajak. Kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi pajak yang seharusnya terutang di Indonesia. Rumus umum. Rumus umum. Kredit pajak. Pajak terendah antara pajak yang dibayar di luar negeri atau penghasilan luar negeri. Atau penghasilan kena pajak dikali PPh terutang di Indonesia. Contoh sederhana, jika penghasilan luar negeri 1 juta dan pajak terutang Indonesia 1 juta, maka kredit pajak maksimal adalah 220 juta. Sumber penghasilan luar negeri. Kredit pajak luar negeri dapat berasal dari pertama yaitu dividen bunga dan royalti, yang kedua sewa atas aset tetap atau bergerak, yang ketiga jasa atau kegiatan profesional, yang keempat keuntungan dari pengalihan saham dan harta tetap. Mekanisme pengkreditan pajak. Pertama, tentukan jumlah pajak luar negeri yang seharusnya terutang. Yang kedua, bandingkan dengan jumlah yang dihitung menurut formula batas maksimum. Yang ketiga, pilih nilai yang lebih rendah sebagai kredit pajak. Yang keempat, jika penghasilan dari beberapa negara, maka dihitung per negara. Perhitungan PPh pasal 24 nih, kasusnya yaitu PT ABC memperoleh penghasilan dengan negara X 1 juta, pajak dibayar 300 juta. Penghasilan di negara Y 3 juta, pajak dibayar 450 juta. Penghasilan dalam negerinya adalah 4 miliar rupiah. PPh terutang Indonesia 22% dikali 8 miliar sama dengan 1.760.000.000 ribu rupiah. Kredit per negara. Negara X 1/8 dikali 1.760.000.000, maka didapatkan hasilnya yaitu 220 juta. Negara Y 3/8 dikali 1.760.000.000, maka didapatkan hasilnya 660 juta rupiah. Kredit maksimum 220.000 ditambah 220 juta ditambah 450 juta, maka didapat hasilnya yaitu kreditnya yaitu 670 juta rupiah. PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar setiap bulan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pada akhir tahun pajak. Subjek pajak PPh 25 yaitu wajib pajak badan, yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi kecuali yang penghasilannya dikenakan PPh final. Dasar perhitungan angsuran. Angsuran PPh 25 dihitung berdasarkan PPh terutang tahun lalu dikurang kredit pajak PPh 21, 22, 23, 24 dibagi 12 bulan. Penangguhjawaban perhitungan. Sistem yang berlaku adalah self-assessment, artinya wajib pajak menghitung membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun DJP bisa menetapkan besar angsuran jika ada kerugian fiskal, penghasilan tidak teratur, SPT terlambat disampaikan, atau terjadi perubahan kondisi usaha. Perhitungan PPh pasal 25. Data PPh terutang tahun 2023 50 juta ribu rupiah. Kredit pajak PPh 21 23 24, maka hasilnya yaitu 35 juta ribu rupiah. Selisihnya 50 juta dikurang 35 juta sama dengan 15 juta ribu rupiah. Angsuran per bulannya yaitu 15 juta dibagi 12 bulan, yaitu hasilnya itu 1.250.000 rupiah. Oke, sekian dari uh,
saya apabila salah kata atau penyampaian yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Uh, Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.